merayakan Idul Adha sejatinya mengukir kembali sejarah Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabiullah Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim sebagaimana kita sering mendengarkan, beliau telah mengorbankan perkara yang paling beliau senangi di muka bumi ini. Apa itu? Yaitu putranya Ismail alaihi salatu wassalam, putra kinasih yang telah beliau tunggu kehadirannya sampai beliau berusia 86 tahun. Tiba-tiba hadirin, putra kinasih yang sangat ditunggu-tunggunya diuji oleh Allah, diperintahkan untuk disembelih. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, inni ara fil manami anni adzbahuka. Tangisan beliau ini, maka sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau. Ketika beliau berkomunikasi dengan putranya Ismail. Maka hadirin, Ismail putra Kanjeng Nabi Ibrahim, ternyata beliau telah mengikuti jejak ayahnya dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran dan ketinggian agama Allah. Beliau siap sebagaimana apa yang didhawuhkan Allah untuk disembelih bapaknya tercintanya, yakni Kanjeng Nabiullah Ibrahim. Maka Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdan wa a'azza jundan wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyami Ramadan wa Idul Adha ba'da yaumi Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina azhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah sholat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada akhirnya puji-pujian yang kita persembahkan kepada Allah tidak akan pernah sempurna, tetapi pada hari ini tidak ada ungkapan yang layak untuk kita persembahkan kepadanya Allah selain puji-pujian tersebut.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Hari ini hari yang sangat-sangat mulia. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, afdalul ayyam indallah yaumun nakhr. Seutama-utamanya hari menurut Allah adalah hari nakhr. Maka hari ini delegasi dari berbagai negara seluruh dunia berkumpul menjadi satu, bersama-sama mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, dan menomorsatukan Allah. Karena sekali lagi hadirin, hari ini adalah hari yang sangat-sangat utama, hari yang sangat-sangat istimewa. Maka hari yang utama selayaknya digunakan untuk perkara-perkara yang utama pula. Lalu apa itu perkara yang paling utama bagi manusia? Perkara yang paling utama bagi manusia ketika mereka menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penghambaan yang sesungguh-sungguhnya. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, Allah menjadikan manusia memiliki hawa nafsu atau keinginan-keinginan yang bersifat pribadi. Hawa nafsu, keinginan pribadi. Maka penghambaan sebesar-besarnya penghambaan ketika manusia mengorbankan semua kesenangan dan keinginannya untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi manusia yang mereka tidak mau menomorsatukan Allah, malah justru mereka menomorduakan Allah. Ketika mereka menomorduakan Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Allah harus dapat mengalahkan ketundukan kepada apapun dan siapapun. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta perjuangan menegakkan agamanya harus mengalahkan kecintaan kepada apa dan siapapun.
Maka hari yang utama ini kita bersama disunnahkan kurban sebagai simbol mengorbankan kesenangan-kesenangan kita untuk kesenangan Allah. Hadirin, ketika kita memotong hewan kurban, kita menyadari bahwa darah dan daging hewan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh semuanya. Keimanan kitalah yang sampai kepadanya. Kesediaan kita untuk membuang sifat-sifat hewani itulah yang paling inti dari ibadah kurban. Kebanyakan manusia jatuh martabatnya sebagai makhluk yang dimuliakan Allah karena ia dikendalikan nafsu-nafsu hewaninya. Bapak saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, merayakan Idul Adha sejatinya mengukir kembali sejarah Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kanjeng Nabiullah Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim sebagaimana kita sering mendengarkan, beliau telah mengorbankan perkara yang paling beliau senangi di muka bumi ini. Apa itu? Yaitu putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Putra kinasih yang telah beliau tunggu-tunggu kehadirannya sampai beliau berusia 86 tahun. Tiba-tiba hadirin, putra kinasih yang sangat ditunggu-tunggunya diuji oleh Allah, diperintahkan untuk disembelih. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, inni ara fil manami anni adzbahuka. Tangisan beliau ini, maka sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau. Ketika beliau berkomunikasi dengan putranya Ismail. Maka hadirin, Ismail putra Kanjeng Nabi Ibrahim, ternyata beliau telah mengikuti jejak ayahnya dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran dan ketinggian agama Allah. Beliau siap sebagaimana apa yang didhawuhkan Allah untuk disembelih bapaknya tercintanya, yakni Kanjeng Nabiullah Ibrahim. Maka di sini ada pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan, al-waladu sirru abihi. Anak itu akan memperlihatkan rahasia ayahnya. Bapak saudara sekalian, dulu Kanjeng Nabi Ibrahim ketika mudanya beliau siap dibakar, dan akhirnya putra kinasihnya Ismail siap disembelih dalam rangka mempertahankan kebenaran agama Allah. Satu pelajaran dan satu catatan bagi kita hadirin. Sebagaimana ulama menyampaikan, di antara dua pengorbanan ini, pengorbanan Kanjeng Nabi Ibrahim adalah pengorbanan yang lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan Ismail. Oleh karena itu Allah pun memberikan stempel, memberikan penghargaan yang berbeda sesuai dengan pengorbanannya. Kanjeng Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, sedangkan Kanjeng Nabi Ismail mendapatkan gelar Nabiullah. Bapak saudara sekalian, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ternyata Kanjeng Nabiullah Ibrahim dan juga putra kinasihnya tidak hanya sekedar memberikan contoh harmonisasi kehidupan berkeluarga yang layak dicontoh kepada seluruh masyarakat dunia. Tidak hanya sebagaimana bapak dan anak-anaknya, tetapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau memiliki istri-istri tercinta, istri-istri solehah, istri-istri yang juga turut serta mewarnai kesempurnaan keluarganya, keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dalam memperoleh arti dari sebuah pengorbanan. Bapak saudara sekalian, Ibu Syarah adalah
wanita yang sangat tegar keimanannya. Beliau senantiasa siap mental serta fisik menghadapi berbagai tantangan. Diceritakan dalam satu riwayat yang sangat masyhur, ketika masa paceklik melanda negara-negara Syam dan Palestina, maka Kanjeng Nabiullah Ibrahim dan Sarah, beliau berdua pindah ke Mesir. Sebagaimana telah masyhur pada saat itu, beliau mendengar berita bahwa di tempat ini lagi ada seorang raja namanya Sinan bin Ulwan yang sangat-sangat dolim. Maka sang raja ini, ia sangat menyukai wanita cantik. Terlebih lagi dia sangat mencintai istri-istri orang lain. Maka pada saat ini Kanjeng Nabiullah Ibrahim menginstruksikan, memerintahkan kepada Siti Sarah agar ketika nanti berada di sana, beliau Siti Sarah menganggap daripada Kanjeng Nabiullah Ibrahim sebagai saudaranya, sehingga harapannya tidak diganggu oleh sang raja. Namun hadirin, kecantikan Siti Sarah akhirnya terdengar oleh sang raja. Maka sang raja pun memanggil Siti Sarah untuk digoda sebagaimana wanita-wanita pada umumnya. Ketika diminati oleh sang raja, maka dia harus ditaklukkan. Hadirin, ternyata Sarah tidak mampu ditaklukkan oleh raja. Satu ketika sang raja memanggil beliau, menarik tangannya untuk didekatkan kepada sang raja, dengan sekuat tenaga tangan beliau Siti Sarah menolaknya. Sehingga dalam cerita itu disebutkan sampai sang raja kaget, terkagum, hingga pingsan hadirin. Maka setelah hampir sadar, dia minta berdoa agar Sarah mendoakannya agar sembuh dari penyakitnya. Maka sang raja pun didoakan oleh Siti Sarah sembuh sebagaimana awalnya. Namun ternyata kelakuan sang raja masih juga kembali sampai berulang 3 kali. Singkat ceritanya hadirin yang dirahmati Allah, sang raja pun tidak mampu menaklukkan Siti Sarah. Akhirnya karena kekaguman daripada sang raja, Siti Sarah akhirnya diberikan hadiah seorang wanita budak namanya Siti Hajar. Bapak saudara sekalian, Siti Sarah istri Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah memberikan contoh kepada wanita-wanita kita betapa pentingnya menjaga keimanan, memiliki kekuatan iman yang ada di dada. Sebagaimana wanita kita hari ini harusnya mereka juga membentengi rohaninya, membentengi dirinya dari berbagai macam-macam ujian akhir zaman semacam ini. Terlebih lagi sekarang, Masya Allah, teknologi canggih sudah sedemikian rupa menggerogoti hampir tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak. Maka wanita-wanita kita ketika mereka tidak memiliki iman yang kuat di dada, maka tentunya dia akan rapuh, mudah untuk ditaklukkan suasana dan keadaan. Bapak saudara sekalian, demikian pula Siti Hajar, istri Kanjeng Nabiullah Ibrahim, adalah wanita solehah. Beliau sebagaimana disampaikan di awal adalah budak hadiah dari sang raja untuk Siti Sarah. Artinya Siti Hajar adalah budak milik Sarah. Beliau telah rela ditinggalkan beserta jabang bayinya di padang pasir yang tak bertuan. Maka hadirin, skenario drama kehidupan yang sangat apik dan menarik hingga membius jutaan pasang telinga yang tak pernah bosan mendengarkan sejarahnya. Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini, suamiku? Mungkin itu satu di antara komunikasi beliau Siti Hajar dengan Kanjeng Nabiullah Ibrahim ketika Kanjeng Nabiullah Ibrahim akan meninggalkan beliau Siti Hajar. Hadirin, pertanyaan demi pertanyaan disampaikan kepada Siti Hajar kepada Kanjeng Nabiullah Ibrahim, tetapi tidak diindahkan. Kemudian sampailah pertanyaan yang menurut Nabi Ibrahim adalah benar.
wahai suamiku, apakah ini dari perintah daripada Allah? Maka Kanjeng Nabiullah Ibrahim, beliau akhirnya mengibrahimkan, menjawab pertanyaan Siti Hajar dengan benar. Benar, wahai istriku, ini perintah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya, ketika keluarga yang pribadi-pribadinya hanyut dalam pengorbanan masing-masing demi Allah, maka keluarga tersebut pasti dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sudah kita saksikan kehidupan keluarga daripada Kanjeng Nabiullah Ibrahim yang didukung dengan istri-istri kinasihnya, putra-putranya, yang kesemuanya mereka telah membentengi kehidupannya dengan garis takwa. Bapak saudara sekalian, maka hari yang mulia ini, apa yang akan kita korbankan untuk Allah? Kalau Kanjeng Nabiullah Ibrahim telah berkorban, Kanjeng Nabiullah Ismail berkorban, Siti Hajar berkorban, Siti Sarah berkorban, sehingga dia telah dinobatkan oleh Allah sebagai keluarga yang patut dicontoh oleh seluruh manusia. Sekali lagi pertanyaannya hari ini, apa yang akan kita korbankan untuk Allah? Hadirin, sesungguhnya tujuan hidup itu adalah akhir hayatnya. Bukti bahwa kita telah menghamba kepada Allah berarti berani mengorbankan kesenangan kita demi Allah. Itulah sukses. Bapak saudara sekalian, orang sukses bukanlah yang telah memiliki putra, tetapi orang yang sukses adalah yang berani mengorbankan putranya demi Allah. Orang yang sukses bukanlah orang yang memiliki kesehatan karena perjuangannya, tetapi orang yang sukses yang mereka menggunakan kesehatannya untuk demi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses bukanlah orang yang mereka diberikan kehidupan oleh Allah, tetapi orang yang sukses adalah orang yang mereka diberi kehidupan oleh Allah dan kehidupannya digunakan untuk dekat kepada Allah. Orang yang sukses bukanlah orang yang kaya menguasai dunia, tetapi orang yang sukses yang mereka kaya mungkin juga menguasai dunia, tetapi kesemuanya dalam rangka untuk takarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sesungguhnya kalau kita teliti secara mendalam apa yang kita lakukan, yang dibuat Ibrahim, yang dibuat Siti Hajar, Siti Sarah dan putranya, atau mungkin yang kita buat hadirin, sesungguhnya kalau kita pikirkan mendalam bukanlah pengorbanan. Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ketika itu kita akan dipersilahkan ke dalam surga. Sekarang apa yang menjadi kesenanganmu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ketika kita korban, ternyata nanti akan dibayar mahal oleh Allah berupa surga. Apakah itu namanya korban? Tidak hadirin, itu adalah anugerah daripada Allah. Sesungguhnya kesuksesan kita yaitu ketika kita berani berkorban. Maka pengorbanan-pengorbanan inilah yang paling pantas menjadikan kita bergembira di hari raya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak saudara sekalian hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha sesungguhnya juga ada kaitannya yang sangat erat dengan perkara yang agung. Di dalam ayat Inna a'toina kal kausar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah berupa telaga Kausar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat diceritakan, barang siapa yang dia telah mendapati air dari telaga Kausar, meminum setetes air telaga Kausar, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bahkan dalam satu riwayat lagi dikatakan, ketika dia
terlanjur masuk ke dalam neraka, kemudian dia telah pernah meminum setetes air daripada telaga Kausar, maka panasnya, hausnya, laparnya, bahayanya neraka tidak akan menyakiti dirinya. Masya Allah, telaga Kausar hadirin, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan tidak hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi telaga Kausar juga untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadi dasar kenapa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aizina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum minan ibadihi sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul may'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'a ad-din waj'al da'iratas sau'i alaihim ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jburna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira ya qawiyya matni finna syarral zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.